Agustus 2021 siap dimulai dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Pemimpin apel menyiapkan peserta apel. Siap, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor. Apel pagi peringatan HUT RI ke-76 siap dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk seluruh peserta apel, dimohon untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya akan segera dikumandangkan. Ini Pak Tuli ini. Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan Dalam perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Amanat pembina apel. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Hadirin peserta apel yang berbahagia. Di tengah pandemi ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena masih dapat merayakan nikmat kemerdekaan negara kita, meskipun dengan cara virtual seperti ini. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini bertema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini dimaksudkan sebagai gambaran nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh rintangan dan tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Pribadi yang tangguh adalah pribadi yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi dan menimpanya. Pribadinya menganggap sesuatu yang terjadi itu dari sisi positifnya. Pribadi tangguh merupakan pribadi yang memiliki kemampuan bersyukur bila mendapat kebaikan dan bersabar bila mendapati sesuatu yang tidak diharapkan. Tantangan yang akan kita hadapi adalah berubahnya dunia yang begitu cepat. Robotika, kecerdasan buatan, internet, dan perubahan teknologi besar-besaran yang sedang merevolusi dunia tempat tinggal kita. Dengan perkembangan yang begitu cepat ini, beberapa profesi atau pekerjaan akan hilang, sementara pekerjaan lain akan berkembang dan membutuhkan kemampuan yang berketerampilan baru. Karena hal di atas hadirin, SMP 4 Surabaya mengadakan program sertifikasi agar peserta didik mempunyai keterampilan hidup yang diperlukan sesuai dengan tuntutan zamannya. Program sertifikasi ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan banyaknya kemampuan yang dimiliki peserta didik, diharapkan berkembang nilai-nilai ketangguhan dan siap menghadapi tantangan zaman. Bila peserta didik sudah siap menghadapi tantangan zamannya, diharapkan dapat meraih masa depannya yang lebih baik. Apapun yang akan kita lakukan saat ini tentu tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan kita yang sudah mewariskan semangat pantang menyerah kepada kita. Perjuangan mereka berhasil memerdekakan kita karena mendapat rahmat dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana ditulis dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Marilah kita selalu mendoakan para pahlawan kita agar semua dosanya diampuni dan perjuangan mereka diterima di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo tingkatkan kompetensi kemampuan dengan belajar yang sungguh-sungguh, pantang menyerah, ikuti semua program sertifikasi yang diadakan oleh sekolah atau lembaga-lembaga lain. Akhirnya, sambutan saya tutup dengan pesan dari Imam Syafi'i yang artinya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Saya ulangi sekali lagi karena ini pesan yang penting untuk kita semuanya, anak-anakku. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar,
maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Karena itu anak-anak sekalian, jangan merasa lelah untuk belajar. Tetap semangat. Merdeka! 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 Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Motivasi dari Kak Dadung Wahyu Sejati, Generasi Muda Membangun Bangsa, oleh moderator Kak Askia Namira. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Askia Namira Rizkowa dari kelas 9D. Kali ini saya akan menjadi moderator motivasi generasi muda Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, generasi membangun bangsa bersama Kak Dadung Wahyu Sejati. Nah, di sini sudah hadir Kak Dadung nih, teman-teman, di tengah-tengah kita semua. Halo Kak Dadung, bisa disapa dong? Selamat pagi Kak, apa kabarnya nih? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Teman-teman, perkenalkan, ini Kak Dadung Wahyu Sejati, yang kalau saya mau perkenalkan sedikit, Kak Dadung ini telah memenangkan The Best Performance Cover Boy dari 2019, Majalah Model Indonesia, lalu Mr. Teen Youth Jawa Timur 2019, dan Mr. Teen Youth Ambassador 2019. Dan yang terbaru ini, Kak Dadung memenangkan Putra Pendidikan Remaja Indonesia tahun 2020. Tahun kemarin menang. Nah, terus untuk work experience, Kak Dadung juga pernah mengikuti Indonesian Education Ambassador, Empowerment and Child Protection Ambassador, dan Professional Model. Terus kalau aku lihat-lihat di Instagramnya Kak Dadung nih, Kak Dadung juga pernah bekerja sama dengan Ruang Guru loh. Keren banget nggak sih, guys? Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan langsung saja nih ke Kak Dadung untuk memberikan motivasi dengan temakan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Generasi Membangun Bangsa. Silakan Kak Dadung. Baik, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Surabaya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP Negeri 4 Surabaya, yang saya hormati seluruh alumni dan juga siswa-siswi SMP Negeri 4 Surabaya yang saya sayangi, saya kasihi, dan juga saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ilahi Robbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya, pada pagi ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 4 Surabaya dalam keadaan yang semoga senantiasa baik dan sehat tanpa halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dadung Wahyu Sejati, bisa dipanggil Dadung. Saya berasal dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Usia saya saat ini 17 tahun dan masih kelas 12 SMA di sekolah Kak Seto Pusat. Kemudian beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Bapak Kepala SMP Negeri 4 Surabaya. Saya diminta sharing hari ini bersama dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Sebelumnya, mohon maaf saya interupsi kalau misal tampilan saya di teman-teman semua terbalik-balik, mohon beri informasi ya, karena saya menggunakan handphone di sini. Saya lanjut. Ya, sebenarnya
Pagi ini saya ada beberapa agenda. Di depan saya ada 6 device karena ada agenda yang bersamaan. Tapi kemarin saya langsung jawab, oh ya saya siap gitu. Kenapa saya siap? Karena menurut saya ini merupakan momentum yang luar biasa untuk saya bisa berkomunikasi juga dengan teman-teman semua dari SMP Negeri 4 Surabaya. Karena kita semua merupakan generasi muda begitu. Dan hari ini topiknya adalah generasi muda membangun bangsa. Sebelumnya siapa sih generasi muda itu gitu, biasanya kita masih bertanya-tanya generasi muda itu siapa aja sebenarnya gitu. Jadi menurut pengertian umum generasi muda itu adalah golongan manusia dengan rentan usia 0 sampai 35 tahun. Jadi bisa dipastikan bahwasannya kita teman-teman dari SMP Negeri 4 Surabaya ini juga merupakan generasi muda. Nah, kemudian penting apa sih generasi muda itu gitu? Dalam sejarah Indonesia, pemuda itu memiliki peran yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan dalam salah satu pidato, Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, beliau menyatakan dengan lantang bahwasannya beliau hanya membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwasannya pemuda memiliki power untuk membuat perubahan dan untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, karena pemuda pada masa modern ini cenderung menyukai hal-hal yang baru dan juga berpotensi untuk lebih kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, dan juga berjiwa kewirausahaan sehingga dapat menghadapi bonus demografi yakni Indonesia Emas 2045. Kemudian, memberdayakan pemuda di masa sekarang ini sama halnya dengan mempersiapkan dan juga membangun bangsa ke depan. Pemuda merupakan aset bangsa yang menentukan mati atau hidup, jaya atau hancur, maju atau mundur, dan sejahtera atau sengsaranya suatu bangsa. Dan tanpa adanya generasi muda, bangsa Indonesia akan sulit untuk mengalami perubahan atau kemajuan dan akan lebih mudah untuk kehilangan identitasnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih yang sudah kita lakukan sebagai generasi muda untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara? Atau kalau mungkin kita berbicara mengenai kontribusi bagi bangsa itu masih terlalu jauh, apa kontribusi kita untuk lingkungan mungkin yang lebih tepat gitu. Sebenarnya ada hal yang cukup simpel untuk menjadi jawaban, yaitu dengan disiplin, mencintai aspek dan elemen pendidikan. Kenapa saya katakan demikian gitu? Karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya pendidikan merupakan pilar utama yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Dan saat ini kita juga sedang berada di era globalisasi, yang mana seharusnya era modern dengan generasi mudanya yang luar biasa bisa menjadi paket istimewa untuk memajukan sebuah bangsa. Namun sayangnya, masih banyak sekali anak muda yang menyalahgunakan perkembangan teknologi. Masih banyak anak muda yang cenderung menggunakan HP atau gadget itu hanya untuk bermain game online dan juga scrolling media sosial yang tanpa ada maksud atau manfaat dari situ. Dan bisa dikatakan kalau anak muda itu bermain HP untuk game online atau sekedar bermedia sosial tanpa arti, itu mereka hanya sibuk, bukan produktif. Nah, ini ada perbedaan antara sibuk dan produktif. Apa sih perbedaannya gitu? Kalau sibuk itu belum tentu produktif. Tapi kalau produktif itu sudah pasti sibuk juga. Karena kalau sibuk itu belum tentu kita bisa menghasilkan sebuah karya. Tapi kalau produktif itu artinya kita sudah bisa menghasilkan sebuah karya, baik itu dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang cemerlang, atau mungkin sebuah karya-karya lainnya yang itu bisa didedikasikan untuk bangsa dan negara gitu. Kemudian di sini juga saya akan menyampaikan sedikit mengenai peranan pemuda, apa sih peran pemuda di masa sekarang itu gitu. Jadi pemuda memiliki beberapa peranan yang harus dilakukan sebagai generasi penerus bangsa. Di antaranya yaitu sebagai agent of change atau agen perubahan, pemuda itu memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa ini. Jadi bisa dibilang bahwasannya pemuda itu adalah ujung tombak bagi sukses atau tidaknya bangsa ini. Kemudian yang kedua yaitu agent of development atau agen pembangunan. Yang ketiga yaitu agent of modernization atau sebagai agen pembaruan. Untuk membangun pendidikan dan juga kita sebagai pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi. Berikutnya, banyak juga yang nanya-nanya ke saya tentang
gimana sih caranya biar kita bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara, atau at least biar kita setidaknya biar kita itu nggak nganggur-nganggur banget atau jadi pemuda kok cuman gini-gini aja sih gitu. Jadi di sini ada 4 cara yang cukup simpel untuk kita terapkan agar kita bisa menjadi pemuda yang lebih produktif dan juga bisa berkontribusi bagi sesama. Yang pertama, yang paling mudah, yang paling gampang, yang harusnya teman-teman juga sudah melakukan, yaitu rajin belajar. Dengan rajin belajar itu artinya kita bisa memperbaiki kualitas diri untuk menyongsong bonus demografi Indonesia Emas 2045 dan juga rencana aksi global Sustainable Development Goals. Itu dengan rajin belajar, itu artinya kita sudah melangkah lebih maju untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kehidupan mendatang. Dan apa sih fungsi lain dari rajin belajar gitu? Dengan rajin belajar, kita juga bisa meningkatkan sumber daya manusia yang kita miliki. Sehingga kita dapat berpikir lebih kritis, berpikir logis, dan nantinya kita memiliki daya saing yang baik di tingkat global. Kemudian yang kedua yaitu dengan meningkatkan literasi. Kenapa meningkatkan literasi? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya tingkat literasi Indonesia itu tergolong masih cukup rendah. Itu dibuktikan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment tahun 2018 yang menyatakan bahwa Indonesia berada di ranking 62 dari 70 negara. Dan dengan berliterasi sebenarnya, dengan berliterasi setiap hari itu bisa menambah wawasan kita, bisa merangsang kemampuan verbal, kreativitas, kita bisa lebih kreatif, inovatif, memicu keterampilan berpikir tingkat tinggi juga. Nah, di sini yang penting juga, yang tak kalah penting adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena masyarakat Indonesia juga mayoritas masih belum dapat mencerna setiap hal yang terjadi atau setiap hal yang dialami dengan berpikir tingkat tinggi. Mereka cenderung masih menganggap, oh cuma gini doang ya, oh lah gitu ya, gini aja bisa, berarti itu nggak boleh. Padahal harusnya kita harus mulai berlatih untuk mencari solusi-solusi atau penyelesaian-penyelesaian atas setiap hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Itu juga merupakan langkah awal yang cukup baik, cukup tepat untuk kita melatih keterampilan diri untuk menghadapi kehidupan mendatang. Berikutnya yang ketiga, ini juga yang tak kalah penting, yaitu menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik dan bijak. Karena di masa sekarang ini, kemudahan mengakses internet dan konten yang kita buat maupun yang kita terima itu kadang bisa berdampak positif dan negatif. Dan itu semua tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Semua kembali ke diri kita masing-masing. Kemudian media sosial ini memiliki banyak sekali manfaat, internet, handphone, gadget, bahkan sekarang di masa pandemi, kita belajar juga secara daring, yang mana itu pastinya membutuhkan gadget. Tapi kita harus bijak, jangan sampai media sosial ini menjadi sarana untuk kita menjatuhkan satu sama lain dan juga menyebarkan informasi hoax. Intinya, jika kita bisa menggunakan media sosial secara positif, kita juga akan merasakan manfaat positifnya. Banyak sekali peluang yang terbuka sebenarnya di tengah kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini, banyak pula tantangannya yang harus dihadapi. Lagi-lagi itu kembali kepada bagaimana cara kita untuk menghadapi. Oke, saya lanjut. Yang keempat, cara untuk bisa produktif atau berkontribusi, yaitu dengan menjadi relawan atau bergabung di volunteer. Ini merupakan langkah yang simple, mudah, dan jelas bahwasannya kita berkontribusi. Dengan menjadi relawan apapun itu sesuai dengan ketertarikan teman-teman semua, sesuai dengan bakatnya. Misal contohnya saya memiliki ketertarikan di bidang pendidikan. Maka dari itu, dengan bergabung di Duta Pendidikan Indonesia, artinya saya sudah selangkah lebih maju untuk mencari sebuah platform yang tepat untuk saya bisa menjadi volunteer juga untuk bisa membantu maju atau tidaknya proses pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwasannya kita ini sebagai generasi muda, kita adalah harapan bangsa. Siapa lagi sih yang mau jadi generasi bangsa kalau bukan kita-kita yang sekarang ya duduk di bangku SD, bangku SMP, SMA. Maka dari itu, ketika kita sudah mengetahui bahwasannya, oh, berarti aku adalah yang harus meneruskan perjuangan bangsa ini. Dan itu harus dimulai sejak sekarang, teman-teman.
nggak bisa nanti ketika jadi nggak bisa ketika nanti teman-teman sudah berusia 25 atau mungkin 27, teman-teman, oh aku sekarang harus mulai melakukan pergerakan-pergerakan nih, nggak bisa teman-teman. Jadi semua benar-benar harus dimulai sejak dini, harus dimulai sedini mungkin dan seawal mungkin. Karena persiapan yang mendadak juga itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasannya kita adalah generasi muda, kita penerus bangsa, kita persiapkan dari sekarang. Kita banyak belajar, kita banyak berlatih, kita banyak memahami tentang filosofi-filosofi Indonesia khususnya. Dan hari ini juga dalam euforia kemerdekaan, semoga momen kemerdekaan hari ini yang meskipun di tengah pandemi bisa menjadi pemacu semangat untuk kita, bahwasannya pandemi ini jangan dijadikan penghalang untuk kita bisa maju, untuk kita bisa berkembang, karena di tengah pandemi tetap ada sebuah peluang, tetap ada sebuah kesempatan. Jadi meskipun pandemi itu tidak memungkinkan juga kalau kita bisa lebih hebat bahkan daripada sebelum pandemi. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebagaimana yang pidato Presiden kemarin di sidang tahunan, ini saya mengutip ya, bahwasannya krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa kita hindari, tetapi jika tidak, itu tetap terjadi, kita bisa mempelajari. Nah, api itu memang membakar, tetapi juga bisa menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi, dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Itu saya mengutip dari pidato Presiden di sidang tahunan kemarin. Nah, dari situ sudah cukup jelas bahwasannya pandemi ini jangan dijadikan sebagai penghalang atau tembok pembatas untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa memperbaiki diri kita, untuk kita terus belajar. Peluang itu sangat banyak, teman-teman. Sekarang misal teman-teman ingin ikut lomba-lomba, mungkin lomba itu juga merupakan salah satu bentuk kontribusi loh. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti sebuah lomba, itu artinya kita melatih diri kita untuk sedikit berkembang, untuk sedikit memahami mengenai hal-hal baru. Dan peluang saat ini sangat banyak, teman-teman. Pastinya sudah bermain media sosial. Di media sosial pun banyak sekali platform-platform yang bisa kita ikuti agar kita bisa berkontribusi juga bagi bangsa dan negara. Kemudian kebanyakan dari generasi muda itu banyak mengeluh mengenai perjuangan itu susah loh. Ya, perjuangan itu memang susah karena nggak ada yang gampang gitu ya. Tapi memang itulah yang poinnya ada di situ, teman-teman. Ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, dan kita memimpikan sesuatu, dibutuhkan adanya double effort, dibutuhkan adanya perjuangan, dibutuhkan adanya perjuangan yang lebih besar, yang lebih banyak. Karena nggak mungkin misal saya cita-citanya jadi dokter, tapi saya nggak mau belajar, apakah mungkin? Ya, it's okay, memang takdir kita nggak bisa mengelak takdir. Tapi kan takdir itu juga harus kita perjuangkan gitu loh. Kalau kita nggak berjuang, apa mungkin kalau takdir bakal datang gitu aja ke kita? Jadi intinya semua itu membutuhkan sebuah perjuangan, dibutuhkan juga adanya hope dan purpose. Dibutuhkan adanya hope dan purpose, yaitu harapan dan tujuan. Apa harapan kita, apa yang kita tuju, itu harus jelas dulu, teman-teman. Kita harus bisa merancang sebaik mungkin mengenai masa depan kita, bermimpilah setinggi langit. Karena ketika kita berani bermimpi, itu artinya kita juga sudah selangkah lebih maju. Kenapa demikian? Kalau kita nggak berani bermimpi, kita hanya berdiam diri di zona nyaman, ya udah, kita hanya gitu-gitu aja, tidak akan ada perkembangan atau perubahan dalam hidup kita. Tapi ketika kita berani bermimpi, kita akan memiliki semangat atau pacuan untuk kita bisa lebih maju, lebih berkembang. Oh iya, untuk moderator, kalau nanti sekiranya waktu saya habis, mohon diingatkan ya. Oke, saya lanjut. Berikutnya tentang gimana sih cara-cara biar bisa jadi pemuda yang produktif. Biasanya yang paling banyak ditanyakan, dan nanti juga akan saya sampaikan, tapi sebelumnya di sini saya masih akan membahas mengenai hope dan purpose. Karena ini merupakan yang harus kita pahami
yang harus kita mengerti untuk kita terapkan. Saya teman-teman waktu saya kecil ya, saya di sini juga sedikit sharing ke teman-teman bahwasannya ketika saya berusia SD, usia SD sampai SMP kelas 7, itu saya berada di zona nyaman saya. Zona nyaman saya itu adalah di dalam rumah dengan HP, dengan laptop, kemudian baca-baca buku, hafalan Al-Quran, hanya itu zona nyaman saya. Saya nggak berani untuk mencoba hal baru, bahkan saya nggak punya nyali untuk berbicara di depan umum. Tapi ketika saya di kelas 8 SMP, terbesit di benak saya bahwasannya kalau saya gini terus, gimana saya mau maju? Kalau saya gini terus, gimana saya mau maju? Itu yang terbesit di benak saya, dan dari situ saya mulai berpikiran bahwasannya, oh iya ya, kalau kayak gini terus, kapan mau berkembang? Masa iya hariannya cuma di dalam kamar, tanpa mengerjakan hal-hal yang produktif? Ya sebenarnya di dalam kamar pun produktif, saya juga membaca buku, saya hafalan Al-Quran, tapi ketika saya tidak berani mencoba hal-hal baru, ya saya tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Karena saya mengutip sebuah quote dari salah satu tokoh yang ternama, yaitu Oprah Winfrey, yang mengatakan bahwasannya dalam hidup kamu mendapatkan apa yang berani kamu minta. Ini merupakan sebuah kata-kata atau kalimat yang luar biasa, yang tidak hanya untuk kita dengar, tapi kita juga harus memahami, menelaah untuk menerapkan. Karena kata-katanya adalah dalam hidup kamu mendapatkan apa yang berani kamu minta. Jadi ketika teman-teman berani bermimpi, berani memiliki sebuah harapan atau tujuan, dan berani meminta di sini dalam artian untuk merealisasikan atau kita berusaha untuk mendapatkan itu, berarti ya itu yang akan kita dapat. Tapi kalau kita tidak berani bermimpi, kita tidak berani meminta, kita akan stuck, kita tidak akan maju, akan sangat sulit untuk maju. Karena sebuah kesuksesan itu adalah peluang yang bertemu dengan persiapan. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan sebuah peluang, sebuah kesempatan, itu juga harus diimbangi dengan persiapan yang baik. Dan sekarang teman-teman berada di bangku SMP, ini sudah merupakan sebuah persiapan yang sangat baik, yang sangat cukup, asal teman-teman juga belajarnya rajin, benar-benar belajar, nggak hanya sekedar sekolah untuk datang ke sekolah dan pulang, tapi sekarang PPKM nggak hanya menghadap HP, kemudian off mic dan off cam tanpa memperhatikan. Jadi kita harus benar-benar menjadi pelajar yang sejatinya pelajar. Apa maksudnya? Ya maksudnya adalah seorang pelajar yang benar-benar menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk belajar, untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, bukan pelajar yang hanya berdiam diri, hanya mengikuti alur saja, hanya mengikuti instruksi saja. Karena sebenarnya gini teman-teman, dalam hidup kita nggak bisa hanya terpaku pada saran atau kata-kata orang lain. Saran dari orang lain itu memang sangat diperlukan, kritik dan saran dari orang lain itu sangat diperlukan, tapi jangan sampai itu menjadi pematah semangat. Karena kritik dan saran itu menurut saya ada dua jenis. Yang pertama adalah yang membangun, dan yang kedua adalah yang menjatuhkan. Karena ketika seseorang mengkritik tanpa memberi saran, itu merupakan menjatuhkan. Menurut saya menjatuhkan, karena dari situ biasanya kita jadi mentalnya jadi down sehingga kita tidak memiliki semangat lagi. Tetapi kalau seseorang itu mengkritik dengan memberikan saran, itu artinya membangun. Dia mengkritik, oh Dadung, kamu kok gini sih? Cara kamu bertindak atau cara kamu berbicara kok gini sih? Kamu seharusnya gini. Itu merupakan kritik yang membangun, karena kamu seharusnya diberikan sebuah saran. Tapi kalau hanya, Dadung, kamu tuh kenapa kok gitu sih? Kamu nggak pantas kalau kayak gitu. Itu merupakan yang menjatuhkan. Jadi kita juga harus pintar-pintar memilah dan memilih masukan dari orang lain. Jangan sampai perkataan orang lain jadi menurunkan semangat kita. Karena kita juga harus memiliki sebuah cita-cita yang jelas. Kita harus menyusun dan merancang masa depan kita agar lebih tertata, agar lebih jelas juga. Karena hari ini tema kita adalah generasi muda membangun bangsa. Tapi kalau misal membangun bangsa masih terlalu jauh, setidaknya pikirkan bahwa kita adalah harapan kedua orang tua kita. Ketika kita
berbicara mengenai berkontribusi untuk bangsa masih terlalu jauh dan sekiranya masih belum tergapai, pikirkan saja bahwa setiap dari kita itu adalah harapan dari orang tua kita. Dan orang tua kita biasanya menaruh harapan besar, tapi ada juga orang tua yang tidak mengatakan itu, hanya berdiam diri saja, maksudnya tidak berani mengatakan, nak, papa atau mama itu pengennya kayak gini loh, harapan kami itu kayak gini. Itu biasanya nggak ada orang tua yang ada juga orang tua yang tidak mengatakan hal itu. Mereka hanya mengikuti arus dari anaknya. Nah, sebagai contoh, di sini sharing juga bahwasannya kedua orang tua saya itu menginginkan saya untuk menjadi hafiz Quran. Dan saya juga mengikuti perkataan itu karena ketika kita menuruti apa yang dikata oleh orang tua, tentu kita juga akan lebih mudah dalam melangkah. Jadi di hafiz Quran saya tetap jalan, kemudian di akademik saya jalan, tapi ketika di tahun 2018-2019 saya terpikir untuk mengikuti model. Jadi awal saya di model itu adalah tahun 2019. Karena terbesit dari benar tadi bahwasannya kalau saya berdiam diri terus di zona nyaman, saya tidak akan maju. Akhirnya saya coba bilang ke orang tua bahwasannya, Pak, Dadung pengen ikutan gini gitu, karena kayaknya Dadung udah terlalu lama di zona nyaman dan Dadung tidak melakukan hal yang di luar zona nyaman Dadung pengen lebih maju. Itu yang Dadung katakan ke orang tua di tahun 2019. Dan saat itu orang tua langsung Ibu jeruk ibu. Saat itu ketika saya mengatakan hal itu, orang tua langsung bilang, oh nggak usah, langsung begitu, karena lanjutin aja hafalan Qurannya, lanjutin aja sekolahnya yang benar, prestasi akademiknya dicetak terus, diperbaiki terus gitu. Tapi saya mencoba lagi untuk meyakinkan bahwasannya gini, kalau Dadung diperbolehkan untuk ini, Dadung janji akan tetap hafalan Quran tetap jalan, sekolah juga tetap jalan, dan dari situ pun tetap nggak dibolehkan teman-teman. Jadi inilah yang dinamakan double effort atau perjuangan yang lebih. Salah satunya adalah meyakinkan orang tua gitu ya. Dan di sini Dadung coba untuk meyakinkan terus. Ini di sini sambil sharing ya. Dadung meyakinkan terus sampai pada titik terakhir, karena Dadung udah selama 1 bulan ngerayu orang tua tuh nggak dibolehin. Akhirnya ada titik lelahnya Dadung kayak udah capek banget. Akhirnya Dadung bilang, Pak, Ma, kalau Dadung dibolehin, dan nanti di ajang ini yang di ajang majalah model Indonesia kemarin ya yang pertama, di sini Dadung menang, di sini Dadung kalah, oke, Dadung akan berhenti dan Dadung tidak akan melanjutkan di bidang yang belum jelas. Dadung akan lebih menekuni apa yang sudah Dadung kerjakan. Tapi kalau di sini Dadung menang atau at least Dadung mendapatkan nominasi, Papa Mama juga harus ngebolehin Dadung untuk Dadung bisa lebih berkembang di sini untuk melanjutkan ini, menekuni ini gitu. Akhirnya setelah 1 bulan Dadung ngobrol sama orang tua dibolehkan dengan catatan kalau di situ Dadung kalah ya sudah, Dadung udah nggak dibolehin lagi, disuruh untuk menekuni apa yang sudah Dadung lakukan. Tapi kalau di situ Dadung menang, Dadung akan diberi kesempatan lagi gitu. Dan alhamdulillah teman-teman di 2019 kemarin ketika mengikuti Cover Boy Doll 2019 majalah model Indonesia, di sana Dadung menang dan alhamdulillah mendapatkan penampilan yang terbaik, the best performance gitu. Nah dari situ ini bilang lagi. Oke. Ketika itu prosesnya juga nggak gampang teman-teman, karena Dadung yang tanpa bekal, zona nyaman Dadung yang tadi sudah Dadung katakan, hanya berbekalkan latihan selama kurang dari 1 bulan kemarin. Dan alhamdulillah di sana Dadung menang. Akhirnya selesainya itu malam, langsung balik ke hotel kemarin di Jakarta. Dadung bilang sama orang tua, Pak, Ma, ini hasilnya. Dadung kasih piagam, piala, kemudian juga serangkaian hadiah lah Dadung kasih. Ini hasilnya. Ternyata Dadung bisa loh gitu. Dan Dadung lagi di situ sesuai dengan janji orang tua, kalau Dadung di sini menang, dikasih kesempatan lagi kan gitu. Nah di situ bener aja dikasih kesempatan, akhirnya Dadung kontrak 1 tahun gitu. Nah jadi awalnya Dadung berawal dari situ. Itu di bulan Agustus 2019. Kemudian
di bulan Oktober 2019, Dadung mengikuti event lagi yaitu Mr. Miss Youth Indonesia 2019 atau Duta Lingkungan dan Duta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2019. Karena Dadung harus ngerayu lagi karena ini sudah berbeda konteks, teman-teman. Yang sebelumnya itu adalah di modeling, sedangkan yang sekarang itu sudah pageant, sudah berbau keduta-dutaan gitu. Ini Dadung meyakinkan orang tua lagi dan diizinkan. Dan di sini persiapannya pun Dadung nggak lama, hanya sekitar 2 bulan. Alhamdulillah di Duta Lingkungan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kemarin juga menang. Dan itu kontrak 1 tahun juga. Jadi kontraknya sampai 2020 kemarin, dan selama itu Dadung sudah tidak mengikuti event apa-apa lagi karena terikat 2 kontrak di model dan di pageant. Nah, kemudian di tahun 2020 bulan Oktober semua kontrak habis dan Dadung tidak perpanjang karena 1 tahun itu sudah cukup untuk menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Akhirnya di tahun 2020 bulan Oktober Sains habis kontrak. Di bulan November Dadung mengikuti event lagi yaitu Duta Pendidikan Indonesia. Dan di sini persiapan Dadung juga kurang dari 1 bulan karena Dadung baru habis kontrak Oktober, November mendaftar, akhirnya Desember itu karantina dan grand final nasional. Alhamdulillah di sini juga winner lagi dan kontrak 1 tahun sampai sekarang, teman-teman. Nah, inilah kenapa Dadung cerita seperti ini. Inilah yang dinamakan double effort. Kita membutuhkan sebuah perjuangan yang lebih untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Seperti Dadung, tadi ringkasnya adalah double effortnya Dadung adalah meyakinkan orang tua, kemudian tanpa bekal yang banyak karena sebelumnya nggak pernah terjun di dunia modeling dan juga di dunia pageant atau duta-dutaan. Tapi ketika kita memiliki sebuah niat dan tekad yang kuat, kita pasti bisa meraih apa yang kita inginkan. Karena siapapun bisa menjadi apapun yang mereka inginkan selama mereka mau berusaha. Nah, harapan Dadung nih ke teman-teman, semoga teman-teman juga bisa begitu. Karena sebenarnya ya Dadung sendiri masih sangat banyak kekurangan. Bahkan apa yang Dadung raih sekarang itu masih jauh dari ekspektasi Dadung sendiri. Kayak masih gini ya, masih kurang gini gitu. Tapi kita harus bersyukur, dan teman-teman juga dari Dadung apa yang bagus silahkan untuk dicontoh dan apa yang buruk silahkan untuk dibuang jauh-jauh gitu ya, karena setiap dari manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kekurangan itu jangan jadikan untuk penghambat, karena kekurangan pun bisa kita minimalisir atau bahkan kita kembangkan agar itu bisa menjadi sebuah kelebihan kita. Dan di usia muda ini, teman-teman, kita harus bisa untuk mengambil resiko, kita harus berani mengambil resiko, kita harus berani mempertaruhkan apa yang bisa dipertaruhkan, mumpung masih muda. Ketika ada kegagalan, stok gagalnya itu habiskan sekarang, habiskan di usia muda. Selagi teman-teman masih ada kesempatan, jangan sampai nanti ketika teman-teman usianya sudah semakin tua, sudah semakin senja usianya, baru merasa menyesal karena belum melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan di usia muda. Karena Sultan Syahrir pernah mengatakan bahwasannya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Ini juga menjadi pegangan untuk Dadung bahwasannya dalam hidup ini ketika kita menginginkan suatu hal, kita harus berani mempertaruhkan apa yang bisa dipertaruhkan. Dan contohnya, kenapa Dadung selalu kasih contoh? Karena Dadung tidak mungkin berbicara mengenai suatu hal yang Dadung sendiri belum mengalami gitu, kayak bullshit, omong kosong gitu ya. Kalau Dadung belum mengalami sedangkan Dadung bercerita, itu omong kosong banget gitu. Tapi ketika apa yang Dadung bicarakan itu sesuai dengan yang sudah Dadung alami, itu berarti Dadung sharing, membagikan pengalaman ke teman-teman. Nah, kalau ditanya apaan Dadung yang dikorbankan atau apa sih yang dipertaruhkan, banyak banget teman-teman. Jadi sejak tahun 2019 itu yang pasti Dadung mempertaruhkan usia muda untuk bermain. Itu pasti banget karena sejak terikat kontrak sampai saat ini itu Dadung benar-benar jarang banget nongkrong, malah bahkan kayak nggak pernah. Dan itu salah satu yang harus dipertaruhkan. Kenapa dipertaruhkan? Karena kebanyakan dari anak-anak usia muda itu demen banget gitu untuk nongkrong, untuk keluar malam, di warung kopi sambil main wifi.
Padahal seharusnya momen yang daripada kita gunakan untuk seperti itu, lebih baik kita gunakan untuk hal yang lebih baik, hal yang lebih bermanfaat gitu. Karena saya ulangi bahwasanya usia muda ini nggak datang 2 kali, teman-teman. Dan usia muda yang menurut saya harus kita persiapkan itu adalah sampai usia 19 tahun. Kalau bisa, sampai usia 19 tahun itu kita sudah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh usia muda. Atau bahkan kalau perlu yang di luar ekspektasi usia muda. Jadi kalau misal di usia muda itu ranahnya adalah di A, bisa mungkin kita sudah melakukan sampai di B atau di C, karena ketika kita berani melakukan hal yang lebih, kita mendapatkan pembelajaran yang lebih juga gitu. Kita harus berani bermimpi, harus berani mengorbankan dan mempertaruhkan apa yang bisa dipertaruhkan. Dan selain mempertaruhkan waktu, mempertaruhkan waktu bermain, usia muda sama teman-teman, pastinya banyak banget yang dipertaruhkan juga. Karena untuk mengikuti event-event sejak 2019 itu teman-teman juga dibutuhkan support finansial yang nggak sedikit, tapi ya itulah yang harus dipertaruhkan salah satunya gitu. Kemudian kebanyakan dari usia muda, anak-anak muda itu takut untuk bermimpi karena takut untuk ambil resiko. Ya itu sebenarnya wajar juga sih, karena siapa sih yang nggak takut kalau kita mau melakukan apa-apa, misal ya singkatnya aja, ketika kita mau ikut lomba dan diharuskan membayar sekian. Kalau nanti kalah gimana, kan sayang. Itu salah satu contohnya aja. Tapi ya itulah, kalau mimpimu tidak membuatmu takut, berarti mimpimu tidak cukup besar. Kalau mimpimu tidak membuatmu takut, itu berarti mimpimu tidak cukup besar. Ketika kalian merasa takut dengan mimpi kalian, it's okay, itu manusiawi, because we are normal human gitu, itu sangat normal dan sangat wajar, dan semua kembali lagi kepada bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi hal itu, menjadikan sebuah kesempitan atau sebuah kesulitan menjadi sebuah peluang dan kesempatan yang besar. Kemudian di sini saya juga mau menyinggung sedikit mengenai public speaking, karena kebanyakan dari teman-teman usia muda itu masih terkendala di situ. Biasanya teman-teman, kemampuan public speaking dengan kemampuan berbaur itu berbeda. Biasanya anak-anak yang gaul banget, temennya banyak, temennya di mana-mana ada, itu belum tentu kalau untuk berbicara di depan umum dia mampu. Karena dia hanya mampu berbaur, dia belum tentu mampu untuk public speaking. Padahal salah satu penunjang untuk kita bisa menjadi pemuda yang sukses untuk mempersiapkan bonus demografi, rencana aksi global, itu salah satunya adalah kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum. Gitu. Karena ketika kita berani speak up, istilahnya simpelnya aja, ketika kita berani speak up, itu berarti kita akan lebih maju, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita hanya berdiam diri, kita nggak berani ngomong, kita nggak berani meminta apa yang seharusnya kita dapatkan, ya kita akan lebih susah untuk maju, teman-teman. Dan kemudian biasanya juga banyak yang nanya ke saya, kalau apa sih Dadung motivasinya kok mau banget sih di usia yang masih 17 tahun ngikutin hal-hal yang banyak, yang itu menyita waktu muda, yang menyita waktu dengan kesenangan di usia muda gitu. Ya itu tadi, karena mumpung masih muda, Dadung manfaatkan momen ini sebaik mungkin, Dadung gunakan setiap detik yang ada itu sebagai peluang. Dadung menggunakan setiap detik yang ada itu sebagai peluang, sebagai kesempatan untuk Dadung bisa lebih berkembang. Karena kalau dipikir ya teman-teman, kalau misal kita nggak berlatih nih, kita nggak mempersiapkan diri, kan yang kita lakukan juga bukan hal yang bermanfaat gitu, kayak nongkrong, main game, itu kan nggak bermanfaat. Jadi lebih baik daripada kita gunakan waktu kita untuk hal yang seperti itu, lebih baik kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan ini keras, teman-teman. Apalagi nanti ketika kita menyongsong Indonesia Emas, kita menyongsong era Society 5.0, itu nggak bisa kalau hanya dibutuhkan orang ganteng atau orang cantik aja, itu nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Itu oke kalau kita di model, kita berbicara soal look, soal good looking, kayak gitu masih bisa. Tapi kalau kita sudah membicarakan tentang bangsa, membicarakan tentang aspek-aspek bangsa, itu udah nggak bisa hanya mengandalkan look aja. At least kita harus memiliki wawasan yang cukup, atau minimal kita tahu lah ya tentang gimana sih
hal-hal kehidupan kayak gini itu gimana, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya tidak kita lakukan gitu. Kemudian gimana sih biar kita bisa menemukan apa yang menjadi passion kita agar kita bisa mengembangkan diri. Yang pertama, yang paling simpel adalah ketahui dulu. Ketahui diri sendiri sebelum melangkah. Kayak siapa sih aku, mengapa aku gitu. Kayak aku siapa sih? Oh, aku Dadung. Mengapa aku? Aku harusnya itu seperti apa? Itu dikenali dulu. Setelah kita mengenali diri kita sendiri, kita akan lebih bisa dan lebih tahu menentukan langkah kita ke depannya gitu. Dan kita juga harus membutuhkan apa yang dinamakan kerjasama, teman-teman. Meskipun ya kesuksesan itu milik kita sendiri gitu, istilahnya kayak sukses dipakai sendiri, kalau kita nggak sukses yang merasakan kita sendiri itu benar. Tapi dibutuhkan juga adanya sebuah kolaborasi, dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan teman, bapak ibu juga, dengan masyarakat sekitar. Karena ketika kita melakukan kolaborasi, kita mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih banyak gitu. Kalau kita kesulitan, ada yang membantu. Kalau kita mendapat kesuksesan, kita juga bisa membagikan kesuksesan tersebut untuk teman-teman yang lain kayak gitu. Dan kemudian saya ingin menyampaikan sedikit aja tentang permasalahan yang sedang kita hadapi, teman-teman. Teman-teman ketahui biar teman-teman juga bisa lebih menata diri tentang apa yang harus dilakukan. Permasalahan yang paling kita hadapi sekarang ya pastinya adalah pandemi, itu sudah pasti. Tapi di luar itu, rendahnya indeks literasi, rendahnya daya saing, kemudian rendahnya indeks pembangunan manusia, rendahnya kecerdasan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kurang kritisnya masyarakat Indonesia itu menjadi salah satu penghambat bagi pemuda untuk bisa lebih maju. Gitu. Kita harus bisa menjadi pemuda yang cerdas dalam segala hal. Cerdas itu nggak hanya tentang akademik ya teman-teman. Ya akademik itu memang penting, sangat penting. Tapi lebih penting lagi adalah kecerdasan untuk kita bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita, kecerdasan untuk mengenali diri sendiri, kecerdasan untuk melangkah. Dan berikutnya di sini juga ada 4 pilar pembangunan yang Indonesia Emas 2045 teman-teman ketahui. Itu diantaranya adalah pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di sini untuk ilmu pengetahuan dan teknologi sepertinya teman-teman sudah sangat handal ya, sudah sangat canggih. Untuk pembangunan manusia ini yang harus lebih ditekankan. Kemudian juga pembangunan ekonomi berkelanjutan ini mungkin belum ranahnya teman-teman, tapi teman-teman juga harus tahu, harus mengetahui dan harus mempelajari. Kemudian juga pemerataan pembangunan bangsa ke daerah terpencil karena mayoritas yang di daerah terpencil itu belum mendapatkan fasilitas yang mendukung dibandingkan dengan teman-teman kota. Dan ini juga harus menjadi tugas kita nih sebagai generasi muda untuk memperjuangkan hal itu. Gitu. Kemudian ketahanan nasional dan juga tata kelola. Teman-teman mungkin yang saya sampaikan di sini saya cukup dengan sedikit tips and trick untuk bisa berproduktif dan juga berprestasi di usia muda. Ini tolong untuk didengarkan, dilaksanakan karena ini nggak seberapa tapi mungkin bisa menjadi bekal untuk teman-teman gitu ya. Yang pertama, cara untuk produktif atau berprestasi itu adalah keluar dari zona nyaman seperti yang berulang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tantang dan beranikan diri kalian untuk mencoba hal-hal baru. Karena ketika kita tidak menantang diri kita sendiri, diri kita juga akan gini-gini aja kayak nggak tertantang untuk melakukan hal yang baru gitu. Kemudian kerja keras dan kerja cerdas. Jangan hanya kerja keras, jangan hanya kerja cerdas, tapi harus kerja keras dan kerja cerdas. Ini merupakan satu paket gitu. Karena kalau kita hanya kerja keras tanpa diimbangi kecerdasan, bisa aja kita itu kayak nggak bisa menentukan langkah yang baik. Tapi kalau hanya cerdas aja ya apa gunanya cerdas kalau nggak disertai dengan double effort gitu ya. Kemudian jadikan siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu sebagai pembelajaran. Jadi belajar itu nggak hanya di sekolah. Sekolah itu adalah yang nomor 2 kalau saya bilang. Karena yang pertama adalah di keluarga. Tempat belajar yang pertama itu adalah dari keluarga, dari orang tua, kemudian yang kedua di sekolah dengan bapak ibu guru. Nah selebihnya ini jadikan siapapun, kapanpun, dan dimanapun itu sebagai sarana untuk belajar. Petik setiap hikmah, setiap pembelajaran yang teman-teman
ditemui di kehidupan gitu. Kemudian jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena jangan pernah mencoba untuk menjadi orang lain. Misal teman-teman memiliki sosok role model gitu. Jangan menjadi seperti dia, tapi jadikan dia sebagai inspirasi untuk teman-teman bisa mengasah diri menjadi versi terbaik dari diri teman-teman sendiri. Kemudian berpikir global dan kritis, tadi juga sudah saya sampaikan. Berikutnya, asah minat, bakat, dan kemampuan, atau upgrade your skill gitu. Kalian harus bisa menemukan apa minat kalian, apa bakat kalian harus mengasah kemampuan kalian untuk mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah percaya diri. Percaya diri. Karena ketika kita sudah memiliki persiapan yang cukup, kita sudah cukup cerdas, kita sudah cukup public speaking baik, tapi kita nggak confidence atau nggak percaya diri, itu juga akan percuma teman-teman. Kemudian yang berikutnya, jangan takut gagal. Seperti yang sudah Dadung sampaikan tadi, habiskan stok gagal di usia muda. Berani ambil resiko, berani mempertaruhkan apa yang bisa dipertaruhkan dan apa yang seharusnya dipertaruhkan. Yang harus berusaha menghargai proses, nikmati setiap proses yang ada, karena ketika kita bisa menghargai proses, kita berhasil, kita akan rasanya itu lebih, jangan sampai bisa kayak perjuangan untuk bisa kayak gini itu nggak gampang gitu. Kemudian yang terakhir, kita bisa berencana, kita bisa berusaha, kita bisa berjuang, tapi ketentuan itu adalah kuasa mutlak Tuhan. Jadi ketika kalian memiliki sebuah harapan, sebuah mimpi, sebuah cita-cita, silahkan diperjuangkan. Tapi kalau di saya yang teman-teman kita mungkin agamanya juga masing-masing beda-beda, karena kita di Indonesia ini kayak akan agama juga. Kalau di ajaran saya di Muslim, ketika kita menginginkan sesuatu, ibadah dulu kan. Jadi kita berdoa dulu, kita ngobrol dulu nih sama Tuhan kayak, oh ya Allah atau ya Tuhan, aku menginginkan ini, terus beri petunjuk kayak ini benar atau enggak, atau beri petunjuk jalan yang terbaik. Nah setelah itu baru kita melangkah. Setelah melangkah, setelah berjuang, setelah berusaha, kita menemui Tuhan lagi. Kita menemui Tuhan lagi untuk bilang, oh Tuhan, aku udah berjuang nih, aku udah berusaha, sudah sekuat tenaga, sudah aku lakukan, sudah berikhtiar juga, sisanya aku serahkan, bertawakal, biar Tuhan yang bekerja. So, do your best and let God do the best. Kalian berusaha sebaik mungkin, sisanya biar Tuhan yang bekerja. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pun di sini juga masih belajar. Di sini saya bukan menggurui, saya bukan mengajari teman-teman, apalagi di sini ada Bapak Ibu guru juga. Tapi di sini saya lebih kepada sharing saja. Ini bukan saya mengajari kalian, bukan saya mendidik atau menuntut kalian untuk seperti apa, itu enggak. Tapi di sini saya sharing saja berdasarkan pengalaman saya. Dan ada kurang lebihnya, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan. Gunakan momentum ini sebaik mungkin. Gunakan momen kemerdekaan ini untuk kalian juga bisa memerdekakan. Jangan hanya menikmati kemerdekaan, tapi harus memerdekakan juga. Terus berjuang, jaga kesehatan. Masa pandemi belum selesai, bahkan PPKM diperpanjang lagi. Harus jaga kesehatan, sekolahnya yang makin rajin, ibadahnya juga harus lebih rajin. Kita harus bisa menjadi ujung tombak bagi kemajuan dan kesuksesan bangsa Indonesia. Terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa dari SMP Negeri 4 Surabaya yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Dadung atas
motivasinya tadi. Ini teman-teman ada beberapa hal yang aku tangkap nih dari webinar, dari motivasinya Kak Dadung yang disampaikan tadi. Hidup belum tentu produktif, tetapi produktif sudah pasti hidup. Jadi kita di masa pandemi ini kita tetap harus produktif. Salah satu caranya adalah rajin belajar. Rajin belajar akan memperbaiki kualitas diri kita. Lalu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kita sangat memerlukan itu juga untuk memperbaiki kualitas kita untuk masa kedepannya. Nah, di masa era serba online ini, kata Kak Dadung, kita juga harus menggunakan media sosial kita dengan bijak ya, teman-teman. Selain itu, kita juga harus, apabila kita memiliki keinginan, kita harus memiliki pengorbanan yang lebih. Dan juga kita harus menjadi pemuda yang cerdas. Pemuda yang cerdas belum tentu dalam hal akademik. Yang penting adalah memiliki kecerdasan berkomunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Lalu ada tips-tips cara menjadi produktif dari Kak Dadung nih teman-teman. Yang pertama yaitu keluar dari zona nyaman. Lalu yang kedua, tantang diri kita untuk mencoba hal baru. Yang ketiga, kerja keras dan kerja cerdas. Yang keempat, menjadikan siapapun, kapanpun, dan dimanapun sebagai pembelajaran. Yang nomor 5, jadikan versi terbaik dari kita sendiri. Jadi jangan pernah insecure ya dengan teman-teman yang lain. Kita bisa menjadi diri kita yang paling terbaik kok. Terus yang keenam, berpikir global. Yang ketujuh adalah asah minat dan bakat. Lalu ada percaya diri. Nomor 9, jangan takut gagal. Nomor 10, menghargai setiap proses, berencana, berusaha, dan berjuang. Lalu kita serahkan semua usaha kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin itu tadi beberapa tips dan motivasi dari Kak Dadung. Jadi sekali lagi, terima kasih Kak Dadung atas motivasinya. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Kak Dadung, bisa chat nomor saya sudah berikan di kolom chat. Nanti akan saya sampaikan ke Kak Dadung dan akan dijawab melalui media sosial Kak Dadung ya teman-teman. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan motivasi dari Kak Dadung dan mendengarkan kesimpulan dari saya. Saya selaku moderator mundur diri. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimohon untuk berdiri kembali. Saya berikan ke pembawa acara. Terima kasih. Nyanyikan lagu Hari Merdeka. Bersama
Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum untuk merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeheningan hati dan kejernihan pikiran dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negara ini mempunyai cita-cita terbesar. Mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas seperti normal. Teguhkanlah rasa cinta tanah air. Tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Berikanlah kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negara ini. Masukkanlah mereka ke surga-Mu, ya Allah. Muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu, ya Allah. Kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembagian sertifikat MC oleh Ibu Rizda Masjana Putri SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf suara saya jelas nggih? Jelas, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Surabaya, Bapak Dr. Andes Muhammad Klik Syahrun Jailani MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan, serta siswa-siswi SMP Negeri 4 yang hebat-hebat. Alhamdulillah hari ini tepat memperingati upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, SMP Negeri 4 Surabaya sebagai lembaga pendidikan memiliki ciri khas yang berbeda dengan sekolah lainnya, yaitu salah satunya program Life Skill. Program ini sebagai branding sekolah. Nah, kemarin sudah terlaksana Life Skill yang diikuti oleh siswa-siswi Spenfora. Sebagai bukti yang telah mengikuti Life Skill akan menerima sertifikat. Nah, sertifikat ini kita bekerja sama dengan lembaga yang berkompeten di bidangnya. SMP Negeri 4 Surabaya mengeluarkan sertifikasi Life Skill membaca Al-Quran bekerja sama dengan lembaga Nurul Falah dan Life Skill Speaking
bekerja sama dengan Universitas Widya Kartika. Langsung saja saya persilahkan kepada Bu Inma Setiorini, MPD, menyampaikan siapa saja sih yang mendapatkan sertifikasi dalam 2 life skill, yaitu speaking dan membaca Al-Quran. Monggo Bu Inma. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kegiatan life skill yang telah dilaksanakan. Program yang telah dilaksanakan antara lain yang pertama adalah life skill membaca Al-Quran periode 1 yang diikuti oleh 10 siswa. Sebanyak 8 peserta dinyatakan lulus uji kompetensi dan sebanyak 2 peserta dinyatakan tidak lulus uji kompetensi dan harus mengulang. Yang kedua, life skill membaca Al-Quran periode 2 yang diikuti oleh 10 siswa. Sebanyak 6 peserta dinyatakan lulus uji kompetensi dan sebanyak 4 peserta dinyatakan tidak lulus uji kompetensi. Yang ketiga, life skill speaking periode 1 yang diikuti oleh 10 siswa dan semuanya dinyatakan lulus. Yang keempat, life skill speaking periode 2 yang diikuti oleh 10 siswa. Sebanyak 4 peserta dinyatakan lulus dan 6 peserta tidak lulus uji kompetensi dan harus mengulang. Yang kelima, life skill speaking periode 3 yang diikuti oleh 10 siswa. Sebanyak 7 peserta dinyatakan lulus dan 3 peserta tidak lulus uji kompetensi. Berikut ini adalah daftar siswa yang telah menerima sertifikat life skill membaca Al-Quran dan speaking English. Monggo ditayangkan, Pak Edgar. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن Selanjutnya, penerima sertifikat untuk life skill speaking English. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Selamat kepada Ananda-Ananda yang sudah lulus mendapatkan sertifikasi, yang belum tetap semangat. Nah, terakhir SMP Negeri 4 mengeluarkan sertifikat membaca buku. Sertifikat membaca diberikan pada siswa yang telah menyelesaikan membaca. Nah, secara testimoni akan diwakili oleh Anabel Maheswari kelas 9C. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari kelas 9C, perwakilan siswa yang telah menyelesaikan tantangan membaca buku dari literasi Spenfora. Jadi di sini saya memberi pesan dan motivasi untuk semuanya. Jadi pesannya pastinya semua orang diwajibkan untuk membaca apapun bukunya. Karena membaca bisa menambah wawasan dan membuat keterampilan komunikasi kita menjadi lebih baik. Dan karena membaca itu kunci dari kesuksesan. Dan sedikit motivasi dari saya, semuanya lebih giat belajar lagi, terus membaca, dan buktikan kalau kalian semua itu bisa lebih baik dari orang lain dengan membaca. Terima kasih. Oke, bisa ditunjukkan sertifikatnya, Anabel? Oke. Ya, ini saya dapat 4 sertifikat. Yang pertama ini yang telah membaca 15 buku. Terus ini yang membaca 30 buku. Dan ini membaca 45 buku. Yang terakhir ini sudah membaca 60 buku. Oke, terima kasih Anabel. Nah, tadi ini testimoni dari Anabel perwakilan membaca buku. Jangan lupa ada testimoni dari life skill tadi, ada life skill membaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Salman Al-Farisi dari kelas 9C. Silahkan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Fariski. Di sini saya akan menyampaikan testimoni sertifikat membaca Al-Quran. Yang pertama, motivasi saya mengikuti kegiatan sertifikasi membaca Al-Quran adalah saya ingin membaca Al-Quran demi mengetahui dan mengamalkan isinya. Saya ingin menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah sesuai ajaran-ajaran yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentunya. Selain itu, saya juga termotivasi karena di dalam Al-Qur'an juga diajarkan untuk saling menghormati perbedaan utamanya, berguna di lingkungan sekitar dan menjadi pelopor bagi nusa dan bangsa. Kemudian apa sih persiapan saya sebelum mengikuti ujian sertifikasi membaca Al-Quran? Saya melakukan murojaah bersama teman-teman yang mungkin lebih paham dari saya. Juga saya melihat edukasi tentunya atau pembelajaran dari buku maupun YouTube. Alhamdulillah saat saya dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi membaca Al-Quran,
Karena usaha yang selama ini saya lakukan membuahkan hasil yang bermanfaat. Oleh karena itu, kepada teman-teman, yuk kita ikut program ini. Kita akan memperoleh banyak manfaat melalui kegiatan sertifikasi yang diadakan oleh Spenfora. Kalian bisa mengasah kemampuan yang kalian miliki dalam membaca Al-Quran dan tentunya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada teman-teman, ayo kita segera persiapkan diri kalian menjadi siswa-siswi Spenfora yang berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dari testimoni membaca Al-Quran ya. Sekarang dari testimoni speak English yang akan disampaikan oleh Ananda Kevin Juang Firmansyah, kelas 9A. Dipersilahkan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semua. Kevin Juang Firmansyah from class 9A. Thank you for the chance that given to me. I'm happy can participate in English certification program. My motivation to join this program are: first, English is the first language all over the world, so we have to able to speak it. Second, my ambition is to study abroad with a scholarship. Third, we can communicate when traveling abroad. How about my preparation English assessment exam? It's very difficult at that time because I infected with coronavirus, but I'm excited to join the English assessment exam. I prepared the material only 2 days. Mrs. Riwin sent the English text day before it to me. I tried to memorizing the Surabaya story. Thanks to God, I was able to present it well and I passed the English assessment exam. I feel excited. I have to study and practice more in order to get maximum result. Because for the exam, I made a lot of mistakes. For all my friends, take this exam as soon as possible. There is nothing to lose. By taking this, we will feel the benefits, such as less nervous or lack of confidence when speaking in front of assessor or teacher, and more active to communicate with it. So, what are you waiting for? Just prepare yourself well, make your future better with speak English well. You must try it. I believe you can do it. Good luck. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kevin. Nah, tadi ketika Kevin menyampaikan testimoni ada sekilas ya tentang sertifikat bahasa Inggris, speaking English. Nah, sekarang kita akan menayangkan satu video tentang siswa-siswa yang sudah mendapat sertifikat membaca buku. Silahkan Pak Operator. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Oke, nah itu tadi sekali lagi selamat kepada Ananda semuanya siswa-siswi Spenfora yang sudah mendapatkan sertifikat. Nah, bakat dan minat yang dimiliki. Bakat yang besar tidak akan ada artinya tanpa keberanian dan kerja keras. Bakat adalah melakukan apa yang bisa
Anda lakukan dengan baik. Ikuti life skill yang ada di sekolah. Saya punya pantun buat anak-anak Spenfora. Warna merah sebagai tanda telah datang waktu senja. Dengarlah nasihat wahai Ananda, pendidikan adalah hal utama. Pergi ke sungai memancing ikan, memasang umpan agar terkena. Jika kau ingin berwawasan, maka rajinlah membaca. Mungkin ada tambahan dari Bu Faya? Ya, terima kasih Bu Risda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk anak-anakku sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Risda atau dari motivator yang Pak Mas Dadung tadi, jangan kalian sampai tidak membaca. Jadi kita gerakan literasi, ya. Jadi intinya di sini Bu Faya mungkin ya dari ini ada yel-yelnya ya sedikit ya nanti kita perbaiki lagi dengan tim literasi ya. Buka bukumu, tulis pengalamanmu, jadikan karya. Mantap, Bro. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa tetap membaca terus dan nanti kalian akan dapat banyak sertifikat dan bisa dijadikan untuk kalian pengalaman dan juga disimpan sebagai portofolio kalian. Terima kasih, semangat membaca ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faya. Sekian dari Bu Risda untuk yang menyampaikan sertifikat life skill dan membaca buku. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hari Selasa, 17 Agustus 2021 telah selesai. Koordinator apel membubarkan peserta apel. Bubar barisan, jalan. Oke, terima kasih. Upacara selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih peserta upacara yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan. Sukses dan merdeka. Ditutup merdeka Pak Pri, bareng-bareng Pak Pri. Ye. Ditutup dengan merdeka 3 kali ya. Ye. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka. Halo Resi. Terima kasih semuanya. What's ya, kemarin? Operator Pak Rendra host. Pak Rendra sudah cukup ya. Ya, lagu-lagu kemerdekaan Pak Rendra.